حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang kami hormati DKM dan para jajarannya, paguyuban dan semua bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada pagi kali ini. Masih ngantuk ya Pak? Latihan buat sahur nanti sebentar lagi. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengulas terkait tentang bekal untuk puasa kita Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya bulan yang akan kita atau bulan yang akan mendatangi kita itu adalah satu bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini memiliki keistimewaan khusus yang telah Allah turunkan dan juga Rasulullah SAW sabdakan. Dan tentunya bulan ini adalah bulan yang spesial. Kalau seandainya seseorang tidak mengetahui tentang kespesialan bulan ini, maka tentunya dia tidak akan menyambutnya dengan baik. Tapi kalau seandainya seseorang memahami tentang istimewanya bulan ini, apa yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman terkait tentang bulan ini, apa yang Allah berikan pahala-pahala bagi orang-orang yang benar-benar mengerti tentang keutamaan bulan ini, maka tentunya dia akan membedakan antara bulan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah datang kepada para sahabatnya dan mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Wahai para sahabat-sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Lafaz dari Rasulullah telah datang kepada kalian bulan Ramadan itu Rasulullah tidak katakan pada bulan-bulan yang lainnya, tapi khusus pada bulan Ramadan seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan ini adalah bulan yang berbeda. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-khairul kathir. Al-barakah itu al-khairul kathir, banyaknya sekali keberkahan-keberkahan atau banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan tersebut. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk kalian berpuasa di dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga itu kan ada 8. Semuanya dibuka kata Rasulullah SAW. Kata para ulama, maksud pintu surga dibuka itu bisa ada dua makna, secara hakikat dan secara majas. Secara hakikat itu berarti pintu-pintu surga benar-benar dibuka. Dan pintu-pintu surga ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad. Nah, ada pintu-pintu yang memang benar-benar secara hakikatnya di dalam bulan Ramadan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara maknawi adalah semua amalan-amalan saleh itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu nanti akan masuk surga, itu dia akan melalui pintu yang dia bisa untuk meraihnya selama hidup di dunia. Contohnya, orang tersebut rajin puasa, selain puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, nanti di surga, nanti di akhirat dia akan masuknya pintu Rayyan namanya. Ada orang rajin sholat, selain sholat wajib, sholat sunnah, nanti akan masuk surga melalui pintu sholat. Seperti itu. Nah, khusus di bulan Ramadan semua pintu dibuka, sedekahnya, jihadnya, zikirnya, dan pintu-pintu yang lainnya. Al-Kadhimin al-Ghaidha, menahan hawa nafsunya, semua pintu dibuka. Makanya kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim.
Dan kata Rasulullah SAW, dan di bulan Ramadan itu ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Jadi semua pintu-pintu neraka yang 7 semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di bulan Ramadan, Pak, itu ada sesuatu yang berbeda. Kata Rasulullah SAW sampai mengatakan, yunadi ada seorang penyuruh yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr adbir. Wahai orang-orang yang suka kebaikan, maka datanglah. Wahai orang-orang yang suka keburukan, maka pergilah. Ini biasanya orang kalau di bulan Ramadan dia sulit untuk melakukan kemaksiatan. Dia lebih condong untuk bisa dekat dengan Allah. Allah memang memberikan seperti itu di dalam kenikmatan beribadahnya hati seorang beriman. Seperti contohnya, kita walaupun belum datang, mungkin belum pernah datang ke Mekah, itu ada rindu yang sangat pengen ke sana. Karena memang ini salah satu dari doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong ke sana. Itu seperti di bulan Ramadan. Secara tabiat orang mukmin, bukan orang munafik, orang mukmin, orang muslim, dia itu akan senang dengan datang di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang ada maksiat-maksiat di sana. Karena sebagian riwayat yang dibelenggu setannya itu ada marodatus syayatin, gembong-gembongnya setan. Jadi bukan semuanya setan. Jadi kalau preman itu kan ada ketua-ketua geng. Nah, yang kroco-kroco atau anak buahnya itu yang masih bisa dilepas. Itu dalam sebagian riwayat. Tapi intinya mereka tidak bisa berleluasa untuk menggoda manusia. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Rasulullah SAW, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa ya? Lailatul Qadar. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dia diharamkan kebaikan untuk melakukan amalan saleh pada malam tersebut, benar-benar orang itu tidak diinginkan kebaikan sama Allah. Coba bayangkan, Pak, satu malam saja itu senilai ibadahnya kita beribadah. Kalau 1000 bulan itu kan 83 tahun, berapa bulan lah, intinya 4 atau 5 bulan. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu kan 60 atau 70 tahun. Kalau umur umat sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang sampai ratusan tahun. Allah spesialkan agar umur umat Nabi Muhammad itu bisa menyamai umur mereka dalam ibadah, itu adanya malam Lailatul Qadar. Makanya orang yang tidak benar-benar memanfaatkan Lailatul Qadar ini, kata Rasulullah, dia benar-benar terharamkan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan kalau memang begadang aslinya nggak bagus, tapi khusus malam Lailatul Qadar atau khusus Lailatul Qadar kita begadang. Kalau mungkin contohnya Lailatul biasanya setiap malam kita tidurnya lebih cepat, khusus Lailatul Qadar kita nggak tidur seperti itu. Kalaupun tidur mungkin tidurnya di masjid, atau mungkin bagi perempuan di musolanya di rumahnya, terus kemudian setel alarm tidurnya setengah jam aja. Nah seperti itu. Ini adalah yang Rasulullah SAW sabdakan terkait tentang bulan Ramadan. Makanya orang yang beriman, dia akan memberitahu dirinya bahwa dia itu sebentar lagi akan mendatangi bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Fauzan mengatakan hadhihi isyaratun li'ibadillahi salihin bi qudumi syahr Ramadan. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang datangnya bulan Ramadan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaran nasa bidzalik, karena Rasulullah SAW mengkabarkan tentang datangnya bulan Ramadan. Wa laysa hadza mujarrad ikhbar, bal tabshiran bi mausimin azim. Ini bukan hanya Rasulullah sekedar mengatakan telah akan datang sebentar lagi bulan Ramadan, tapi ingin mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, memberi kabar gembira tentang datangnya musim yang sangat besar. Ini kata para ulama. Makanya Pak, kalau kita melihat orang ulama-ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang saleh terdahulu dari generasi tabi'in, generasi sahabat, tabi'in dan setelahnya, itu dalam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, kamu yad'una sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka itu selalu berdoa
6 bulan sebelum datangnya Ramadan, ya Allah, mudahkanlah aku, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Itu 6 bulan Pak, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Wa kanu yad'una Allah an yataqabbala minhum bi sittati asyhur. Dan mereka juga setelah 6 bulan berlalu bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar diterima semua amalan-amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Makanya kita akan sedikit mengulas terkait tentang masalah yang terjadi di bulan Ramadan. Pertama, kita akan sedikit bahas terkait tentang ringkasan dari apa-apa yang harus kita ketahui pada bulan Ramadan untuk kita bisa menarik hukum-hukum yang kita akan dapati di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kita akan membahas terkait tentang ta'rif. Ta'rif itu maksudnya adalah definisi dari bulan Ramadan agar kita bisa tahu nanti kita akan tarik-tarik terkait tentang hukum-hukum fikih dalam bulan Ramadan. Kalau secara hukum bahasa atau secara ta'rif atau secara definisi bahasa, Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah itu as-shaum lughatan itu artinya al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Menahan diri itu secara bahasa. Kalau secara istilahnya, para ulama berbeda-beda, tapi secara umum seperti ini. Secara umum, al-imsak ini menahan diri ya, menahan. Al-imsak an jami'i al-muftirat min tulu'i al-fajri ila ghurubi asy-syams ta'abbudan lillahi ta'ala. Secara istilah, menahan diri dari segala macam yang membatalkan min tulu'il fajri, dari fajar, ila ghurubi syams, dari sampai matahari terbenam. Ta'abbudan lillahi, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau seandainya ada seseorang yang dia menahan dari makan dan minum dari pagi sampai sore, tapi niatnya buat diet, bukan puasa namanya, dan juga beribadah, bukan ibadah. Ini secara umum dulu untuk kita nanti akan tarik kesimpulan-kesimpulan. Kemudian kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, kita tidak berbicara tentang keutamaan puasanya, yang sangat banyak juga. Keutamaan bulan Ramadan. Kenapa kita membahas keutamaan bulan Ramadan, Pak? Karena kalau kita terkadang tahu tentang keutamaan sesuatu atau kelebihan sesuatu pada hari tertentu atau pada produk tertentu, kita akan cepat-cepatan untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Contohnya nih Pak, biasanya kalau hari kembar ya, 22 atau 33, Shopee, Tokped dan semuanya, itu kan orang-orang berlomba-lomba untuk check out. Karena dia tahu, oh diskonnya sangat banyak, oh saya dapat bahkan sampai 50%, 60%, kan kadang-kadang gitu. Karena dia tahu nih bahwa pada hari itu ada diskon besar-besaran. Kalau orang yang nggak tahu, nanti dia akan biasa-biasa saja pada hari-hari tersebut. Makanya kalau kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak, tapi saya ringkaskan. Yang pertama, dari hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Iman itu maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Itu imanan wa ihtisaban, seperti itu. Kita mengimani
Dan kita yakin bahwa orang-orang yang tidak menjalankan puasa dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iman. Ihtisab itu artinya adalah kita itu berharap apa? Berharap pahala dari Allah. Jadi syaratnya ada dua, Pak. Kalau kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, kita berpuasa di bulan Ramadan itu untuk bisa mendapatkan ampunan. Syaratnya ada dua, iman wal ihtisab. Kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah yang wajib bagi setiap muslim. Yang kedua adalah kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai terkait tentang masalah ini, kita harus tahu terkait tentang tahapan-tahapan diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Ketika Rasulullah datang dari kota Mekah ke kota Madinah, itu tidak langsung diwajibkan puasa Ramadan, Pak. Jadi tahapan yang pertama itu adalah puasa Muharram. Nah, puasa Muharram. Puasa Asyura. Yang kita sebut puasa Asyura 10 Muharram. Ini ya Rasulullah pertama melaksanakan puasa di sana. Terus kemudian tahapan yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-184. Al-Baqarah 184 itu pilihan bagi orang yang mau berpuasa silahkan berpuasa, orang yang nggak mau berpuasa bayar fidyah. Nah, ini tahapan kedua itu pilihan puasa atau fidyah. Nah, ini tahapannya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik. Tapi di sini masih khiyar atau pilihan. Jadi tahapan yang kedua di tahun kedua Hijriah itu Rasulullah masih milih siapa yang masih memberikan pilihan, yang mau puasa itu lebih baik, yang nggak mau ya bayar fidyah. Itu yang kedua. Tahapan ketiga di Al-Baqarah 185 ini sudah diwajibkan semuanya. Makanya Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, menyaksikan itu kan bisa dengan mata, bisa disampaikan orang-orang lain. Hanya ada sedang ifrat, ya kan katanya. Karena kita nggak melihat langsung, tapi disampaikan melalui keputusan bahwa telah terjadi atau telah terlihat hilal seperti itu, maka wajib bagi kalian berpuasa. Tapi di fase yang ketiga ini, Pak, ini beda puasanya sama sekarang, sama dengan sekarang. Kalau kita berada di fase 3 ini, wah sulit luar biasa. Dalam sebuah hadis, fase ini adalah jadi puasanya itu dimulai jadi tidak ada sahur pada saat itu. Dan orang kalau seandainya berbuka puasa, kemudian dia setelah tidur nggak boleh lagi menyantap makanan. Contoh nih, Pak, kalau kita buka jam 6, terus kemudian kita sholat maghrib, sholat isya, nah jam 8 kita tidur, bangun jam 9 udah nggak boleh lagi makan minum. Itu tahapan yang ketiga. Makanya dalam hadis itu ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini kerja seharian penuh dari pagi sampai sore. Ini menunjukkan para sahabat juga masih tetap kerja. Juga saya lagi puasa tidur aja di rumah. Enggak seperti itu. Anak kewajiban nafkah masih tetap wajib harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Perempuan dia mengurus rumah tangga tetap. Gak ada istilahnya puasa itu kita leha-leha. Enggak. Qais bin Sirmah itu kerja seharian penuh dari pagi sampai sore. Datang ke rumah istrinya dan mengatakan, "Aina kuntam, ada makanan enggak?" Subhanallah, istrinya mengatakan, "Mana ada apa? Kita nggak ada makanan." Coba bayangkan, Pak, ini sahabat-sahabat yang kerjaannya itu seringnya jihad, tapi makanan sama minuman itu jarang di rumah.
Ini menunjukkan tentang benar-benar hebatnya mereka lah intinya. Nah, ketika ditanya mungkin memang persediaan habis, uang ada tapi mungkin belum beli seperti itu. Maka kata istrinya mengatakan, kalau kamu mau saya keluar sekarang cari makanan. Kata suaminya, maka istrinya ya silakan. Tiba-tiba istrinya pergi dari makanan, pulang ke rumah, kali seginsir karena saking capeknya lelah dan akhirnya tidur. Datanglah istrinya ke rumah, terus kemudian ya Allah tidur udah dari pagi sampai sore, terus lapar haus, begitu mau buka puasa belum sempat buka tidur. Dan saya ingat di tahapan ketiga, kalau orang sudah tidur nggak boleh lagi makan minum. Coba bayangkan Pak, itu sampai akhirnya puasa lagi, besoknya siang-siang pingsan. Ya gimana nggak pingsan? Coba bayangin Pak, kita nggak buka, terus mending nggak sahur. Kalau nggak sahur masih mending. Ini nggak buka malah sahur, gitu kan? Dan ini ada dan banyak sekali sahabat-sahabat yang nggak kuat pada zaman itu, sampai akhirnya Allah turunkan tahapan yang keempat, itu Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Aku telah halalkan, kata Allah, aku telah halalkan kalian untuk mendatangi istri-istri kalian pada malam hari. Sebelumnya nggak boleh, ya kan? Tapi kalau sudah, maksudnya kalau setelah tidur. Terus kemudian potongan ayat yang terakhirnya Allah mengatakan, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah sampai jelas terlihat benang putih dari khaytul abyad minal khaytil aswad, dari benang hitam. Maksudnya adalah telah terlihat benar-benar fajar shadiq, benar-benar fajar kelihatan, lalu nggak boleh makan dan minum lagi. Nah ini adalah tahapan yang keempat. Makanya alhamdulillah, coba bayangkan kalau kita masih di tahap 3, itu mungkin dari yang terawih Pak, ya, makan minum terus. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah hadisnya masih lafaz yang sama, tinggal diganti somanya, diganti koma. Jadi keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Perbedaan sholat tarawih dengan sholat tahajud, jadi sebenarnya sama-sama. Tapi kalau di dalam istilah fikih, yang namanya tahajud itu sholat setelah tidur. Tahajud itu sholat setelah tidur. Qiyamul lail itu sholat malam, baik sebelum tidur atau setelah tidur. Tarawih itu istilah yang dikhususkan pada saat bulan Ramadan. Karena apa? Karena biasanya tarawih itu artinya istirahat, istirahat. Kenapa? Karena setiap rakaatnya kita ada di dulu, nggak langsung sholat. Itu namanya tarawih, atau ada jeda istirahat dari 2 rakaat ke 2 rakaat yang lainnya. Nah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi ini keutamaan puasa Ramadan, diampuni dosanya. Ini keutamaan tarawih. Keutamaan tarawih itu siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan malamnya qamah, iman dan ihtisab sama tadi, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita perlu garis bawahi, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu dosa-dosa kecil Pak. Mata yang memandang, telinga yang mendengar, lisan yang berucap, itu yang kecil-kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar itu butuh taubat, menyesal, minta ampun, nangis, terus berazam untuk tidak datang ke dosa itu tersebut. Itu kalau dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu akan diampuni dengan melaksanakan hal-hal seperti ini. Kan dosa-dosa kecil kita juga sangat banyak. Terus kemudian di antara keutamaan yang lainnya itu, kalaupun kita tidak sanggup untuk bisa sholat sepanjang malam atau semalam suntuk, jadi kiatnya nih Pak, kalau di malam Lailatul Qadar itu kan kadang kita nggak kuat, ya kan? Ada tidurnya, ada makannya, ada istirahatnya. Itu kita jangan sampai ketinggalan untuk melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai.
Rasulullah SAW itu kan sholat tarawih bersama dengan para sahabat itu sekitar 3 malam, dalam berbeda-beda riwayat tapi sekitar 3 malam. Di malam ke-25 itu Rasulullah sholat bersama dengan para sahabatnya. Pernah sholatnya itu cuma sampai setengah malam saja. Biasanya semalaman suntuk, tapi setengah malam saja. Mungkin ya sekitar jam 12 atau jam 1-an. Para sahabatnya ngomong, ya Rasulullah zidna, ya Rasulullah tambahin lagi. Itu coba kita sholat jam 9 sampai jam 1, minta tambah, gimana Pak? Itu luar biasa sekali para sahabat. Ya Rasulullah tambahkan lagi. Kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai itu yang salat itu imam sudah tidak berada di tempat ini lagi, sudah menyelesaikan sholat, maka dia akan ditulis pahala sholat semalam suntuk. Nah seperti itu. Jadi kalau kita memang terkadang sulit untuk menahan kantuk dan yang lainnya, jangan sampai kita saya sholat tarawihnya aja, nanti bikinnya di rumah, nah itu pahalanya beda. Seperti itu pahalanya beda. Terus kemudian saya ringkaskan saja. Yang ketiga itu adalah tadi kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kata Rasulullah SAW, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Lah, kok di bulan Ramadan masih ada yang lakuin maksiat ya? Kok dia enggak berubah-ubah di bulan Ramadan, masih tetap melakukan yang sama? Kan katanya setan dibelenggu. Ya dia setannya mungkin, gitu kan? Jadi karena memang dia setannya ya kan, setan itu kan dari jin sama manusia. Kalau yang namanya setan ya nggak bisa, susah untuk berubah, bukan nggak bisa berubah, tapi susah untuk berubah. Karena yang nggak mungkin untuk taubat cuma iblis, tapi jin itu bisa kemungkinan ada taubat. Begitu juga dengan manusia, setan yang mungkin manusia ada kemungkinan untuk taubat. Tapi intinya ini adalah keutamaannya. Keutamaan yang keempat itu derajat yang tinggi, bisa meraih derajat yang tinggi. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Ini Talha bin Ubaidillah itu salah satu sahabat yang sudah dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW pasti masuk surga. Dia ada 10 sahabat terbaik yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga melalui lisan Rasulullah SAW. Salah satunya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu kenal 2 orang, ya saling kenal mereka. Ada 2 orang yang bersahabat benar-benar. Itu bersahabat benar-benar itu maksudnya ya sering bersama lah. 2 orang sahabat ini ternyata mereka itu yang satu mereka sama-sama hijrah, ibadahnya sama-sama hebat, tapi kita anggap si A sama si B. Si A ini ibadahnya lebih rajin daripada si B. Ya, contohnya mungkin si A dia rajin puasa Daud, dan si B puasanya seayam bibit dalam 1 bulan 3 hari seperti itu. Jadi beda, si A itu lebih rajin daripada si B. Qadarullah, si A wafat duluan, si B itu wafatnya 1 tahun setelahnya. Maka Talha bin Ubaidillah mimpi. Ini mimpinya sahabat yang pasti masuk surga beda sama mimpinya kita ya Pak. Mimpi lagi makan minggu ini kan gimana ya? Jadi beda mimpinya para sahabat sama mimpinya kita. Sahabat ini Talha mimpi beliau itu berada di depan pintu surga, terus kemudian melihat 2 orang sahabat ini yang telah meninggal. Si A yang lebih rajin daripada si B, tapi si B itu meninggal 1 tahun setelahnya. Ternyata yang dipanggil untuk masuk surga lebih dulu itu si B. Padahal si B itu ibadahnya tidak lebih rajin daripada si A. Jadi si A itu ibadahnya lebih rajin, tapi ternyata yang masuk surga bukan si B. Nah setelah itu bingung kalau bin Ubaidillah, dan
Talha bin Ubaidillah karena belum meninggal, itu dikatakan sama dia, irji fa innahu lam ya'ni laka lihada. Kamu pulang maksudnya belum waktunya di sini. Nah, apa yang dikatakan oleh Talha. Akhirnya bangun Talha. Hadis mimpi ini diceritakan oleh teman-temannya. Bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita itu. Akhirnya Rasulullah ketika bersama dengan para sahabat-sahabat yang masuk menceritakan tentang kisahnya Talha mimpi tadi malam, Rasulullah mengatakan, "Atajabula min hadza?" Apakah kalian heran dengan kejadian ini? Gitu kan? Kata para sahabat, "Benar Rasulullah. Kan kita tahu si A lebih rajin daripada si B. Kok si B masuk surga duluan daripada si A?" Maka kata Rasulullah SAW, "Alaysa qad adraka Ramadan wa shalla kada min rakaat." Bukankah si B itu mendapati bulan Ramadan, sedangkan si A itu tidak sempat mendapati bulan Ramadan. Jadi bedanya ada di bulan Ramadannya seperti itu. Dan si B itu banyak melaksanakan sholat-sholat yang si A itu tidak melaksanakan sholatnya karena sudah meninggal, ya kan? Nah, fama bainahuma ab'ad ma bainas samai wal ardh. Maka jarak keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit sama bumi. Berarti menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu ternyata bulan yang diimpikan oleh orang-orang yang telah meninggal. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang benar-benar diinginkan oleh orang-orang yang soleh untuk bisa mengangkat dari derajat-derajat mereka. Terus kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir adalah setiap malam Allah membebaskan hamba dari neraka. Nah, ini setiap malam. Kata Rasulullah SAW, "Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Allah akan membebaskan hamba-hambanya di setiap malam-malam bulan Ramadan. Maka sangat rugi orang yang namanya sudah ada dalam barisan penghuni neraka, naudzubillah, tapi ternyata dia tidak dihapus oleh Allah pada malam-malam bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membebaskan banyak sekali hamba-hambanya yang menangis pada malam bulan Ramadan, yang dia berdiri melaksanakan sholat hanya karena Allah, yang dia berbuka menikmati makanan dan minuman untuk mengikuti Rasulullah SAW, yang dia benar-benar memfokuskan diri ibadah, yang dia bedakan malam itu dengan malam-malam yang lainnya. Maka Allah akan menghapuskan namanya dari api neraka. Ini kurang lebih dari keutamaan-keutamaannya. Sekarang kita akan sedikit membahas terkait tentang fikih bulan Ramadan. Udah capek belum Pak? Belum. Sedikit kita akan bahas fikihnya. Sebenarnya semuanya nanti akan bermuara di sini. Kita akan membahas terkait tentang pembatal puasa. Pembatal puasa. Secara umum, pembatal puasa itu yang pertama makan, minum, dan berhubungan suami istri, berjima. Ini secara umum seperti itu. Karena tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Aku halalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian pada malam hari. Tadi pemahamannya siang tidak boleh. Terus kemudian setelah itu Allah juga mengatakan, makanlah dan minumlah kalian wakulu wasyrabu, sampai makanlah di malam hari sampai nanti datangnya fajar. Nah, setelah fajar shadiq dan fajar kadhib, ada dua kan, fajar shadiq, maka dia itu sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Dan hadis qudsi Allah pernah mengatakan, "As-shawmu li wa ana ajzi bihi, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Puasa itu ibadah yang pahalanya itu berbeda, Pak. Kalau secara kaidah pahala kita itu setiap melakukan amal saleh itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 pahala, bisa jadi 700 kali lipat, dan setelah itu bisa menjadi angka yang tanpa batas. Makanya dalam Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mendatangi satu kebaikan, dia melakukan satu amal saleh, dia dapat 10 kebaikan. Ditulisnya 10
10. Nah, nanti dihisab kelihatan, nanti dihisab ketika di akhirat. Tapi bisa sampai 700 kali lipat seperti sedekah, ya kan? Tapi bisa lebih dari itu, salah satunya adalah puasa. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, dia itu menahan dirinya dari makan dan minum dan syahwatnya karena aku, maka aku akan membalasnya dan aku sendiri akan membalasnya. As-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena memang orang yang puasa tidak ketahuan beda sama orang yang sholat. Nah, seperti itu. Ini secara umum makan, minum dan jima. Terus kemudian selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kata Rasulullah SAW, "Man dara'a bil qaid fala falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang dia muntah dengan tidak sengaja, maka dia enggak ada qada. Tapi siapa yang dia sengaja dimuntahkan, habis sahurnya ayam bakar, minumnya apa namanya contohnya, inilah minuman es buah atau segala macam. Terus kemudian jam 9 dia kelaparan, dia muntah-muntah, dia ada sedikit yang masuk lagi. Nah, itu muntah dengan sengaja itu yang membatalkan. Tapi kalau muntah tidak sengaja nggak membatalkan. Terus kemudian yang ketiga, haid dan nifas, atau haid lah intinya ya, haid. Beda haid dengan istihadah itu kan beda. Haid yang kata Rasulullah SAW, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Wanita itu kalau lagi haid itu nggak sholat dan juga nggak puasa. Dan ini pembahasannya sangat panjang. Intinya adalah wanita kalau seandainya dia itu di bulan-bulan Ramadan terus kemudian mendapati dirinya ternyata keluar haidnya siangnya atau sorenya, dia sudah batal. Nah, dan dia akan mengganti di hari-hari yang lainnya. Dan tentunya ini adalah tabiat yang Allah berikan kepada seorang wanita. Kita harus menerima dari apa yang telah memang Allah gariskan. Ini pembatal yang ijma para ulama di sana. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan para ulama. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas terkait tentang pembatal puasa kontemporer. Ini yang kontemporernya. Yang pertama itu adalah donor darah. Karena ini berpusatnya pada hijamah atau bekam. Nah, bekam atau donor darah itu sunnah tentunya. Maksudnya bekamnya sunnah, gitu kan? Donor darah dia bersedekah. Karena sama-sama mengeluarkan darah, itu kategorinya adalah seperti bekam. Dalam ini banyak sekali khilaf di antara para ulama. Karena kita tahu kalau membahas tentang masalah fikih itu pasti akan banyak sekali pendapat-pendapat. Ini bermuara pada 3 hadis yang terlihatnya berbeda, tapi sebenarnya enggak. Hadis yang pertama, sebagian para ulama ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan batal. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan aftara al-haji wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam, dia itu batal puasanya. Jadi dalam mazhab ini dikatakan bahwa orang yang bekam atau orang yang membekam, dia itu batal puasanya. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW muhtaji wa huwa shaim. Rasulullah itu pernah berbekam pada saat beliau itu sedang berpuasa. Bisa dipahami sampai sini ya Pak? Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas pernah ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijama fi shaumi?" Apakah kalian membenci bekam pada saat berpuasa? Kata beliau, "La illa min ajli dha'fi." Tidak, kecuali kalau seandainya menyebabkan lemah atau menyebabkan lemas. Nah, jadi batal kalau memberatkan atau membuat dia lemah. Allah Ta'ala bersawab. Sebenarnya kalau dalam hadis-hadis Nabi ini pada kaidahnya hukum yang dimansuh, ada kaidahnya Rasulullah mengatakan batal di sini karena memang mungkin melihat ada orang yang bekam
itu biasanya pada lemes. Kalau kita habis buka itu kan lapar Pak, biasanya seperti itu. Nah, ini makanya lebih amannya ya jangan utang dulu kalau di bulan Ramadan. Nah, seperti ini dan donor darah juga nggak boleh. Kalau mau malam silahkan, tapi nggak tahu secara kesehatan. Tapi intinya kalau di bulan Ramadan usahakan tidak utang dan juga tidak donor darah. Terus kemudian yang kedua endoskopi. Endoskopi itu apa Pak? Alat yang dimasukkan ke lambung. Pernah lihat kan? Dulu ibu saya rahimahullah itu kadang seseorang itu kan kalau seandainya dia belum terdeteksi penyakitnya apa, itu dimasukin alat-alat apa aja, intinya kayak gitu. Salah satunya itu pernah dimasukin endoskopi, itu sampai ke lambungnya seperti itu diperlihatkan secara rinci ini ada masalah apa di dalam lambungnya. Seperti ini namanya endoskopi. Nah, endoskopi ini adalah alat yang dimasukkan dan masuk ke dalam lambung. Di sini para ulama dalam empat yang madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, dan Hambali itu mengatakan bahwa orang yang memasukkan sesuatu sampai ke lambungnya itu berarti batal puasanya. Karena kaidahnya itu sampai lambung, sampai ke lambung. Beda kalau seandainya tidak sampai lambung. Tadi kita tarik pada pengertian yang namanya puasa, al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang makanan dan minuman. Nah, kata para ulama makanan minuman itu kan sampainya ke lambung seperti itu. Jadi semua benda yang masuk ke dalam lambung itu membatalkan puasa. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, tapi amannya itu jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, ini kontemporer bukan Pak, tidur. Memang ada hadisnya tapi lemah sangat. Riwayat Imam Baihaqi, an-naumu fi as-sawmi ibadah. Puasa tidur dalam puasa itu ibadah. Hadisnya lemah mati daripada ngomongin tetangga, ya kan juga tidur. Jadi contohnya kayak itu maksudnya. Tapi intinya para ulama di sini berbeda pendapat nih. Tidurnya bagaimana? Kalau dia habis subuh, habis sholat subuh, habis sahur, sholat subuh tidur, bangun ada maghrib, nah katanya kayak gitu. Nah, kata para ulama, kalau seandainya dia ada bangun dia mendapati sedikit waktu siang, ijma puasanya sah. Ini kayak contohnya nih Pak, orang kalau lagi kecapean, nggak tahu sih atau enggak. Kita kan nggak bahas terkait tentang dosanya dia meninggalkan salat ya, tapi apakah dia batal puasanya atau tidak? Kalau seandainya dia tidur dari setelah sahur terus sampai dia itu ada maghrib, gitu kan? Nah, alhamdulillah ada maghribnya pas. Kalau dia bangunnya tapi pas salah, dia lebih lipat lagi mungkin. Ada nasar di bawah langsung makan, ya, itu beda lagi. Nah, ijma para ulama kalau dia bangunnya ada maghrib, tapi ada contohnya ada duhur dia bangun setengah jam, ya kan? Dia mungkin ke kamar mandi tidur lagi, contohnya kayak gitu, atau sholat tidur lagi, maka ijma mengatakan para ulama sah. Karena apa? Karena ada sisi imsaknya tadi yang kita bahas, imsak tadi menahan dari lapar dan hausnya. Nah, itu ada sisi imsaknya. Tapi kalau seandainya dia itu bablas, ya kan, tidur seharian full, ada yang pernah nggak? Seharian full, bangunnya pas kolamnya udah ada, ya kan? Nah, itu jumhur para ulama mengatakan masih sah. Kenapa? Karena dia ada niat imsak, tapi ternyata dia ketiduran seperti itu. Ini masih dikatakan sah, tapi jangan diamalkan, kan? Ini cuma pembahasan terkait tentang hukumnya saja yang dijelaskan oleh para ulama. Ini akan berkaitan yang keempat itu dengan anestesi atau anestesi, apa namanya? Anestesi. Itu yang dia disuntik terus kemudian obat bius lah ya intinya. Ini pembahasannya adalah kata para ulama, kalau seandainya di
dia itu sepanjang hari tidak ada jeda untuk, maksudnya obat biusnya itu memang 7 jam atau 8 jam, dia baru sadarnya itu pas maghrib. Maka para ulama mengatakan puasanya batal karena dia tidak ada sisi untuk bangunnya pada siang. Tapi kalau cuma contohnya suntik biusnya 2 jam 3 jam, terus dia bangun ternyata masih mendapati waktu untuk insaknya dia, menahan dirinya dia, itu masih sah. Nah perbedaannya kenapa? Kan kalau jumhur tadi tidur full boleh, tapi kalau anestesi nggak boleh kecuali ada sedikit waktu untuk bangun. Kenapa? Karena perbedaan antara tidur dengan suntik bius. Kalau tidur itu masih ada kemungkinan untuk bangun. Kalau suntik bius kan susah, Pak. Nah seperti ini perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ini contohnya 5. Contohnya apa? Biasanya apa Pak yang buat hidung ini? Kalau lagi sesak napas itu? Nebulizer. Ya, apalagi selain itu. Nah, apa ya sedikit namanya? Bentar. Ya, itu. Bapak punya di rumah? Ventolin. Itu kan ada uap asap, ada cairan-cairan yang masuk ya Pak biasanya seperti itu. Nah, ventolin ini khilaf para ulama terkait tentang hukum menggunakannya pada saat puasa. Menjadi 2 bagian. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal kenapa? Karena ya masuk ke dalam hidung, terus kemudian cairan itu masuk ke dalam tubuh, ya tentu berarti memasukkan cairan ke dalam tubuh, maka itu batal. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa ini tidak batal. Tapi jumhur ulama kontemporer mengatakan kalau misalnya tidak batal. Kenapa? Kaidahnya itu seperti seseorang yang kumur-kumur Pak. Pada saat pada saat dia puasa, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu istinsyak. Kan kalau dalam buku itu kan madmadah, istinsyak sama istinthar. Madmadah itu kumur-kumur, masukin air ke dalam mulut, itu namanya madmadah. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah kata Rasulullah SAW, balighu bil istinsyak illa an takuna sha'iman. Kalian itu lebih utamanya kalau wudu itu masukin air ke dalam hidungnya itu mubalaghah yang banyak. Nah, kecuali pada saat puasa. Berarti menunjukkan kalau kita puasa jangan terlalu banyak memasukkan air ke dalam hidung, tapi masih boleh seperti itu. Dan kalau seandainya kita wudu melakukan madmadah ataupun istinsyak, itu kan pasti biasanya kalau kita masukin air mungkin satu genggam atau satu cakupan, itu kan nggak mungkin semuanya keluar lagi ya Pak ya. Ada beberapa mili yang masuk. Kalau nggak keluar lagi itu yang batal. Udah biar umur baru dikeluarin lagi itu batal. Tapi kalau ada sedikit yang masuk itu ijma para ulama nggak membatalkan. Makanya di sini kaidahnya itu seperti ventolin. Kata para ulama itu kalau ada sedikit yang masuk itu nggak masalah kata para ulama seperti itu. Tapi lebih baiknya jangan, lebih utamanya kecuali darurat sangat. Orang kan kalau dia punya sesak nafas terus kemudian benar-benar sangat membutuhkan pertolongan, itu yang mungkin kaidahnya masuknya tidak membatalkan seperti itu. Ini berlaku pada semua hal yang berkaitan tentang obat-obatan seperti inhaler, terus kemudian obat tetes mata, obat tetes telinga. Itu kaidahnya di satu tadi. Rasulullah mengatakan bermubalaghah kalian dalam istinsyak kecuali pada saat puasa. Boleh tapi sedikit saja. Kalau kita tetes mata, tetes hidung nggak ada ya. Tetes mata, tetes telinga itu kan sedikit-sedikit aja. Nah itu masih tidak membatalkan puasa. Ini apa namanya kontemporernya seperti itu. Udah syuk kayaknya Pak. Belum? Sudah? Nanti sampai jam 7 nggak pulang dulu. Nah sekarang mau dibahas terkait tentang qadha dengan fidyah, atau kita cukupkan aja sampai sekarang dulu? Suruh jam berapa
apa siapa yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah berarti sudah selesai juga. Musafir. Yang kedua sakit. Yang ketiga usia senja atau sudah renta ya, usia senja. Terus kemudian yang keempat hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang dia sakit ataupun sedang safar, maka dia itu boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Itu dalilnya yang menunjukkan orang yang sakit atau orang yang musafir itu boleh tidak puasa, gitu ya. Nah, sakit itu ada dua. Sakit kalau bahasanya para ulama itu sakit yurjabul uhu wala yurjabul uhu. Sakit yang kemungkinan sembuh. Ada sakit yang tidak menurut prediksi dokter sulit untuk sembuh ya. Sulit untuk sembuh. Kalau sakit yang sulit untuk sembuh atau bahasanya la yurjabul uhu, itu para ulama mengatakan dia itu harus bayar fidyah seperti orang yang sudah di usia senja. Nah, kalau seandainya sakit yang kemungkinan sembuh, contohnya demam, atau yang pas COVID dan banyak yang kena COVID, contohnya ada kemungkinan sembuh, maka dia itu harus mengganti seperti seorang musafir. Jadi bahasanya gini, nggak kelihatan, yang penting kedengeran. Niara musafir itu kan dia mengganti di hari yang lain. Kalau sakit itu ada dua, kemungkinan sembuh berarti dia mengganti di yang lain, namanya qadha. Namanya qadha. Kalau dia itu sakit sulit untuk sembuh, itu nanti bahasanya ke usia yang sudah tua, bayarnya fidyah. Makanya ada qadha, ada fidyah, ada kafarah. Kafarah itu insya Allah jarang lah ya. Nah, kafarah itu hanya khusus untuk yang seorang suami dan istrinya pada saat siang hari bulan Ramadan itu punya kafarah. Qadha dengan fidyah. Nah, ini di usia senja. Usia senja kalau berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, maka dia bayar fidyah untuk memberi kepada orang miskin. Terus kemudian ada hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui itu ada sudah nggak kelihatan. Sudah nggak kelihatan, tapi selesai. Sudah ya? Sudah cukup. Biar ada pertanyaan. Kalau saya jelasin semuanya nanti nggak ada pertanyaan. Nah, ini hamil sama menyusui. Ini khilaf yang sangat panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan qadha saja, mazhabnya Abu Hanifah. Ada yang mengatakan dia itu hamil menyusui qadha saja. Yang ada yang mengatakan it'am saja atau bayar fidyah saja. Itu mazhabnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga mazhabnya jumhur. Ini yang berat, qadha sama bayar fidyah. Jadi orang wanita hamil sama menyusui itu selain dia qadha bayar fidyah juga. Itu mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad. Kalau disuruh ini mana minimal Pak? Fidyah aja seperti itu. Tapi ini juga kita melihat yang semoga itu lebih memudahkan kita dan Allah Taala yang namanya fidyah itu kan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar yang dimana kalau dalam kaidah usul fikih itu qaulus sahabat hujjah. Jadi ucapan sahabat itu hujjah selama tidak ada yang mengingkari. Dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ketika berfatwa seperti itu tidak ada yang mengingkari. Wanita hamil dan menyusui itu cuma fidyah saja seperti itu. Dan tentunya ini juga dalil yang kuat. Kalau seandainya seseorang mengambil fidyah saja maka insya Allah juga aman seperti itu. Allah Taala bisawab. Cukupkan kita sampai sini dan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita selesaikan. Ada yang tanya Pak? Baik, silakan.
dikategorikan dalam jarak gitu, ataukah dari segi kekuatan, atau memang misalnya saya kemana ke Sumatera gitu ya, dan naik pesawat tapi tidak terlalu capek gitu. Apakah pertimbangannya karena memang kalau kita pilih pesawat tidak kuat atau karena memang dia keluar bersatu. Terus pertimbangannya ya, kalau misalnya saya tetap pesawat tapi saya dan ketika kita tidak mengambil rusuk itu, misalnya kan ada kaidah ketika kita tidak mengambil rusuk disebut sombong. Kalau mohon luruskan, gitu. Dan ketika kita tidak mengambil rusuk itu karena kita memang masih kuat untuk meneruskan kekuasaan. Terkait tentang masalah musafir, itu kan memang jarak safar itu yang terjadi perbedaan banyak di antara para ulama. Ada yang mengatakan jarak safar itu uruf itu secara adat. Dikatakan musafir itu kalau seandainya saya mau pergi ke Surabaya, oh dia lagi safar nih. Saya mau pergi ke Bandung, itu lihat atau saya mau ke Subang, itu kan beda kota tuh, ya. Tapi kan Subang dekat. Nah, itu lihat ke uruf. Tapi jumhur para ulama, jumhur itu yang keempat, yang ada Abu Hanifah sampai ada Imam Ahmad, itu kira-kira jaraknya itu 85 km, 83 sampai 85 km. Itu dikatakan dia itu sedang safar, yang dia boleh untuk mengqashar salat dan dia boleh untuk berbuka pada saat puasa seperti itu. Adapun yang dijelaskan oleh para ulama terkait tentang masalah rukhsah ini adalah rukhsah yang Allah berikan terkait tentang kemudahan ataupun kesulitannya. Itu adalah sesuatu yang memang telah Allah mudahkan saat ini, tapi hukumnya tetap. Jadi kaidahnya adalah jadi namanya kalau dalam pembahasan kenapa dia mendapatkan hukum itu, ilahnya adalah ilahnya safar, bukan ilahnya masyaqqah. Jadi kenapa dia boleh untuk berbuka? Karena dia safar, bukan karena kesulitan. Nah seperti itu. Jadi intinya dia safar, jadi boleh untuk berbuka. Adapun terkait tentang dan ini adalah takhir. Takhir itu kalau orang safar boleh tetap berbuka, boleh tetap berpuasa. Makanya sahabat Nabi SAW pernah meriwayatkan, kunna nusafir ma'an Nabi SAW. Fayasumu as-sa'im wa yuftirul muftir wa la ya'iqu ba'duna 'ala ba'd. Kita pernah safar bersama Rasulullah SAW. Di antara kita ada yang tetap puasa, di antara kita ada yang berbuka, dan kita tidak sama-sama menjelekkan. Oleh orang kamu gak kuat gitu kan? Gak kayak gitu. Sahabat kita sama-sama menghargai seperti itu. Secara hukum umum boleh berbuka, boleh tidak, seperti itu. Baru pembahasan para ulama itu namanya ayyuhuma al-afdal. Mana yang paling utama ketika kita safar? Apakah kita itu tetap berpuasa ataukah kita mengambil rukhsah? Ini yang jadi perbedaan para ulama. Mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Malik mengatakan lebih afdal tetap berpuasa. Kenapa dalilnya? Dalilnya adalah satu hadis yang ada seorang sahabat mengatakan, kunna fi safari ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fi harrin syadid wa ma fi nasalim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Ruwahah. Kita pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas luar biasa. Kok panasnya luar biasa lah gitu kan? Dan lagi safar. Dan tidak ada dari kalangan kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ruwahah. Kata para ulama, yang dilakukan Rasulullah itu tentunya lebih utama daripada yang dilakukan oleh orang lain. Maka menunjukkan bahwa tadi makanya mazhabnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik mengatakan kalau mau safar lebih afdalnya puasa seperti itu, tetap mengambil azimah. Nah seperti yang Rasulullah lakukan. Dalam mazhabnya Hambali atau mazhabnya Imam Ahmad, ar-rukhsah afdal, mengambil rukhsah itu lebih utama. Ada juga dalilnya, karena kan banyak Rasulullah pernah melakukan safar juga. Terus kemudian pada saat itu ada kerumunan para sahabat yang ada di satu titik. Maka Rasulullah datang ke sana dan ngomong, ada apa ini? Jadi ada seseorang yang sedang mungkin
dikipas-kipasin atau dikasih tenda, gulilali, gitu kan. Terus kemudian para sahabat kata Rasulullah, kenapa dia? Kata para sahabat, bersalin ya Rasulullah, dia lagi puasa, dia nggak kuat kayak pingsan gitu loh, sampai dikipas-kipasin atau mungkin digigitin, dia nggak kuat. Kata Rasulullah SAW, laisa minal bir asyamu fi sahar. Tidak ada kebaikan pada saat berpuasa dalam keadaan dia safar. Nah, makanya di sini untuk al-jam'u baina al-qaulain. Jadi ketika kita ingin mengambil dua pendapat ini adalah kita melihat safarnya kita. Kalau seandainya safarnya alhamdulillah tenang, cuma 2 jam atau 3 jam naik pesawat, nggak ada rasa nggak ada rasa menyulitkan, maka kita boleh untuk tetap melaksanakan puasa saja dan insya Allah itu lebih afdal. Seperti yang tadi madhab 3 itu. Tapi kalau seandainya kita itu safar terus kemudian masyaqqah, walaupun naik pesawat tapi 9 jam contohnya ke Mekah, terus kemudian naiknya Lion Air contohnya, panasnya luar biasa segala macam contoh gitu ya. Terus kemudian yang kayak gitulah intinya, maka itu lebih baik berbuka daripada tetap berpuasa karena memang sangat memberatkan. Itu salah satunya seperti itu. Jadi perbedaannya apakah itu memberatkan atau tidak, maka itu yang lebih afdal seperti itu. Allah taala bisawab. Cukup, Pak? Cukup ya? Udah lama ya? Oh, ada cara. Karena kita sedang musafir atau apapun, nah kemudian kita mau kodoknya itu kemungkinan setahun itu ya betul ya, karena kelalaian ataupun karena tingkat kesibukan kita belum kodok nih sampai tahun depan. Ketika kodok itu ada batas waktunya nggak tadi? Apakah batas waktunya itu ke Ramadan yang akan datang atau seumur kita itu? Karena tidak termasuk yang itu apa namanya? Terkait tentang batasan qadha itu ditetapkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah beliau pernah mengatakan, aku memiliki hutang puasa, fama astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban bima kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku punya hutang puasa karena kan perempuan pasti punya hutang. Kalau nggak punya hutang berarti mungkin ada sedikit ya intinya kalau perempuan pasti biasanya punya hutang seperti itu 6 hari atau 7 hari. Kata Aisyah, saya pernah punya hutang puasa dan saya tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban karena ada Rasulullah SAW. Jadi paham ya, karena ada Rasulullah, karena melayani Rasulullah SAW. Intinya seperti itu. Berarti para ulama mengatakan batasan untuk mengqadha puasa itu adalah di bulan Sya'ban. Setelah itu sebagian para ulama ada yang mengatakan dia telah berdosa karena dia telah datang kewajiban berikutnya, tapi dia belum selesai kewajiban sebelumnya. Tapi apakah dia masih tetap wajib untuk mengqadhanya? Dia wajib untuk tetap mengqadhanya, walaupun dia hutangnya 30 hari, katanya kayak gitu, 15 hari tambah 15 hari jadi 30 hari dia puasa Ramadan sendiri, puasa wajib sendiri ya seperti itu. Tapi intinya batasannya adalah di bulan Sya'ban. Kan 11 bulan atau 10 bulan itu kan sangat panjang seperti itu. Itu Allah taala bisawab. Jadi ya. Enggak termasuk yang tidak sanggup, karena termasuk karena yang bayar fidyah itu hanya yang usia senja saja. Karena yang jadi makanya sebagian para ulama mengatakan orang-orang yang kerjanya berat atau dia safar terus, dia usahakan ambil cuti untuk bisa menyelesaikan puasanya dia bil qadha. Kalau memang nggak bisa, nggak ada cuti sama sekali, rizki Allah luas kata para ulama. Masa gara-gara cuma nyari nafkah kalian meninggalkan puasa Ramadan? Nah seperti itu mengajar dari para ulama. Makanya usahakan ambil contohnya di Sabtu Ahad, ya, kalau yang kerja biasa, yang pembahasan para ulama itu kerja berat yang di kapal atau yang lainnya, dia dianjurkan untuk mengambil
kalau suami atau istri yang produktif, nah itu kan kalau nggak hamil menyusui terus setiap tahun gitu kan. Nah sebenarnya itu tadi kita mengambil pendapat wanita yang hamil ataupun menyusui itu berarti dia cukup. Nah tapi ilahnya atau sebabnya itu karena dia hamil atau menyusui, karena dalilnya ada. Tapi kalau seandainya karena haid, nah karena haid maka dia tetap harus mengqadahnya di hari-hari yang lainnya. Kalau qadarullah ternyata dia wafat, nah dia wafat tapi belum sempat untuk menggantinya, itu kita lihat nih kan kaidah untuk menggantinya itu harus ada hari yang dimana waktunya dia bisa mengganti hari. Contoh nih Pak, orang yang dia itu sakit atau musafir, terus kemudian ternyata tidak ada waktu untuk dia bisa menggantinya, qadarullah wafat, qadarullah ya, maka berarti dia tidak tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Makanya tadi wanita haid ya, wanita haid yang dia itu tidak ada waktu kecuali hamil menyusui dan qadarullah mungkin usia saja wafat, maka dia itu tidak ada kewajiban apa-apa lagi, selesai seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban apa lagi kecuali wanita yang haid, terus kemudian dia ada hari tertentu, yang hari tertentu itu aslinya dia bisa mengqadha, tapi dia nggak mengqadhanya, maka dia punya dia masih punya hutang. Kalau dia wafat, maka ahli warisnya yang mempuasakan dia. Seperti itu. Jadi bedanya kayak gitu. Jadi orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang haid, kalau dia punya waktu, fa'idatun min ayyamin ukhra, dia ganti hari-hari yang lain kalau dia punya waktu. Kalau qadarullah ternyata hamil menyusui terus, dia masih tetap ada nih. Sampai ternyata ketika Allah wafatkan, berarti sudah gugur. Karena dia nggak punya waktu untuk menggantinya, seperti itu. Berbeda dengan pekerja yang berat. Kalau pekerja yang berat itu masa nggak ada cuti dalam 1 tahun, kan mustahil, ya kan? Seperti itu. Allah taala semua. Masih kayak kita terus. Ada lagi? Ya. Tapi tadi di awal setan itu terdiri dari jin dan manusia. Ya. Memang saya sudah tahu jin dan manusia, cuman baru saya terkait dengan ketika bulan Ramadan setan-setan itu juga. Kenapa ada orang-orang yang masih bermaksiat dan itu setan? Dan saya mungkin manusia itu setan. Dan saya ingin minta pendalaman terkait hakikat setan dalam bentuk manusia itu, apakah memang seperti apa juga? Tentunya apa dia bisa ngilang setan selain dia tidak suka dengan Allah, setannya hilang. Hakikatnya Itu ada sebenarnya. Tapi dalilnya Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Kami telah jadikan musuh-musuh dari para nabi itu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Nanti menunjukkan bahwa setan itu ada 2 golongan, golongan jin dan golongan manusia. Ini yang mau kita bahas, golongan manusia ya. Hakikat setan itu sebenarnya sifat yang ada di dalam dirinya, ya kan? Kalau seandainya dia itu ya contohnya musuhnya para nabi itu Abu Jahal, gitu kan? Dan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya itu namanya setan dari kalangan manusia, seperti itu. Tapi kalau seorang muslim, ya dia bukan setan, tapi orang munafik juga setan. Jadi kan beda tipis muslim sama munafik, walaupun perbedaannya panjang, ya, perbedaannya besar. Kalau orang munafik itu dia Islam, tapi benci sama Islam, jadi itu bisa setan, seperti itu. Makanya dia mau Ramadan nggak Ramadan tetap aja nyebut, katanya kayak gitu, gitu kan? Mau Ramadan nggak Ramadan tetap aja minum minuman keras, contoh. Mau Ramadan nggak Ramadan tetap aja makan
teman di tengah jalan atau segala macam. Itu mungkin munafik yang memang setan seperti itu. Tapi kalau orang muslim sejati tidak setan, tapi dia itu punya musuh hawa nafsu dan juga dirinya. Ini sebenarnya apa? Kata para ulama, musuh kita itu ada 3, hawa nafsu, jiwa kita dan setan. Ada 3. Nah, hawa nafsu, jiwa kita sama setan. Hawa nafsu darinya kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan kesempurnaan iman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku sunnahkan. Ada hawa nafsu ini, hawa nafsu kita kan memang pengennya yang buruk-buruk, katanya seperti itu. Ada jiwa itu selalu pengennya juga sesuatu yang maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa kita, hawa nafsu kan kayak sesuatu yang ada di luar jiwa, itu namanya hawa nafsu, ya. Kalau jiwa itu melekat di dalam diri kita. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kemungkaran, atau keburukan. Ini musuh kita 2. Yang ketiga adalah setan. Nah, setan ini sebenarnya kalau di muslim sama mukmin ya enggak. Nah, setan ini melekatnya di orang-orang munafik dan orang-orang kafir saja. Seperti itu. Jadi setan itu adalah sifat yang diberikan kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dan kemungkinan bisa bertobat. Seperti setan-setan dari kalangan jin. Ada kemungkinan bisa bertobat, tapi itu sangat susah. Nah, kecuali iblis. Iblis tidak akan mungkin bisa bertobat karena dia sudah pasti masuk neraka seperti itu. Allah Ta'ala. Dan cukup ya, bisa dimengerti ya. Cukup kayaknya udah 6:30 dari 6:30, berarti 2 jam kayaknya. Apa kayaknya dari jam 5? Dari jam 5. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita sama-sama sudah membahas terkait tentang bekal puasa. Semoga bisa lebih menambah dari bekal untuk kita bisa puasa lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Semoga Allah berikan pahala atas duduknya kita di sini, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga firdausnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.